Halo gengs, balik lagi sama gua Abdi. Selamat datang kembali di channel gua si Abdi Ulala. Oke gengs, jadi terus terang gua sebenarnya bingung mau ngasih judul apa pada video gua ya kali ini, karena memang mungkin nantinya video ini bakal jadi video kontradiktif, khususnya bagi pengguna dan penjual vape, vapor atau sering disebut dengan rokok elektrik. Kenapa? Karena memang ya ini kita sharing aja. Gua nggak bakal membahas kekurangan antara vape dan rokok konvensional, dan gua juga nggak akan membahas kelebihan-kelebihannya. Tapi yang pengen gua bahas di sini adalah vape ternyata bisa memicu yang namanya asam lambung dan penyakit asam lambung. Dan gua juga nggak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun menjelekkan citra vape yang saat ini mungkin lagi booming, lagi rame-ramenya. Karena terus terang saya sendiri juga pernah jualan vape. Gua juga dulunya juga salah satu pengguna vape. Tapi dari semua itu gua pengen sharing ke teman-teman semua, ke lulu semua. Karena kebetulan kemarin gua juga sempet join di salah satu komunitas yang ada di internet. Jadi nama komunitasnya ini dan keluhan-keluhan yang mereka rasakan ketika menggunakan vape juga seperti ini. Oke, jadi gini teman-teman. Mungkin bagi kalian yang baru pertama kali menggunakan vape, mungkin teman-teman ada yang rasain. Yang pertama mungkin rasa mual, pusing, keliengan. Perlu teman-teman ketahui, semua itu karena asam lambung kalian sedang naik, efek dari vape-nya. Jadi yang memicu asam lambung itu selain stres, pola makan yang kurang baik, pola hidup yang kurang baik juga, tapi juga disebabkan karena yang namanya vape. Dan memang rokok konvensional dia juga memicu yang namanya asam lambung, sama seperti halnya vape. Tapi asam lambung yang dihasilkan antara rokok konvensional dengan vape itu jauh berbeda. Mungkin masih lebih banyak dari vape-nya. Karena kenapa? Asap yang dihasilkan rokok itu nggak sebanyak asap yang dihasilkan atau uap yang dihasilkan oleh yang namanya vape. Oke, itu poin yang pertama yang perlu teman-teman garis bawahi. Jadi uap yang masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke mulut, kerongkongan, dan masuk ke lambung, itu dia bisa memproduksi yang namanya asam lambung. Buat teman-teman yang pola makannya nggak teratur, sering telat makan, dan punya gejala MAH atau mungkin pola hidup yang kurang sehat, ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Asam lambung dia sifatnya korosif, dia berfungsi untuk mencerna makanan dan menghancurkan makanan yang ada di dalam lambung kita. Kalau kita semua menggunakan vape dalam keadaan perut kita kosong, yang ada apa? Asam lambung keluar, di lambung nggak ada yang dicerna, akhirnya yang dicerna, yang dihajar lambung teman-teman semua. Baru dari situ muncullah gejala
yang namanya MAH dan asam lambung. Jadi buat teman-teman yang punya gejala MAH, ada baiknya di stop. Syukur-syukur kalau bisa berhenti ngerokok dan bisa berhenti nge-vape. Kayak gitu. Jadi mekanismenya seperti itu. Uap yang dihasilkan vape, dia masuk ke dalam tubuh, dia bisa memproduksi yang namanya asam lambung. Tuh, yang pertama. Yang kedua, asam lambung dia berfungsi untuk mencerna makanan yang ada dalam lambung kita. Kalau yang di lambung kita pas keadaan kita belum makan, nggak ada yang dicerna, akhirnya perut kita yang dihajar, perut kita yang dikikis, dan bisa terjadi luka. Di situ baru muncul gejala MAH dan asam lambung. Memang keduanya sama-sama bisa memproduksi asam lambung, tapi nggak sebanyak vape. Seperti itu. Karena apa? Asap atau uap yang dihasilkan keduanya berbeda. Memang vape nggak mengandung tar, tapi ketika dia masuk ke dalam lambung, dia bisa memicu produksi asam lambung. Oke, jadi sekali lagi gua di sini nggak ada niat untuk menjatuhkan citra vape, nggak ada niat untuk menjatuhkan nama baik vape, karena antara rokok dan vape sendiri pasti ada pro dan konnya. Tapi selama ini masih banyak yang berargumentasi antara keduanya, yang bilang rokok masih lebih baik, ada yang bilang vape masih lebih baik, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang punya gejala MAH, yang punya MAH, atau yang udah punya kena asam lambung dan ada yang bilang kalau vape itu lebih baik daripada rokok, jawabannya enggak. Jadi vape tetap berbahaya bagi kalian yang punya masalah dengan lambung kalian. Oke, jadi sekian video dari gua kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Jangan lupa like, share, dan komen kalau ada yang ingin disampaikan, yang mungkin ada kritik atau mungkin saran atau mungkin masukan teman-teman masalah vape dan penyakit asam lambung, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya kali ini. Terima kasih udah nonton video ini dan bye-bye.